Infak. Oke, kita lanjutkan lagi listening kita. Hari ini adalah latihan listening terakhir ya, teman-teman, yaitu kita nanti kenalan dengan latihan listening bagian ketiga atau part C, seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui kemarin kita sudah belajar kalau di listening nanti teman-teman dari 50 soal akan dihadapkan dengan 3 bagian. Jadi 50 dibagi menjadi 3 bagian seperti itu. Nah, part A yang namanya short conversations itu nomor 1 sampai 30 ya. Nah, itu percakapan pendek. Jadi ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok, teman-teman. Nah, nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti dengan pertanyaannya. Oke, nah tipsnya untuk mengerjakan part A ini teman-teman konsentrasi, fokus juga ya, terutama pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan pembicara pertama juga karena biasanya pembicara kedua itu pakai idiom menjawabnya atau perumpamaan seperti itu. Kemudian be careful of distractors atau hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Kadang 1 kata atau 2 kata yang teman-teman dengar itu dikatakan sama si B, itu ditulis lagi di beberapa pilihan. Nah, tapi biasanya yang seperti itu malah salah biasanya ya, teman-teman. Eee, Biasanya malah jawabannya itu menggunakan kata-kata lain yang tidak kita dengar diucapkan sama si B, tapi artinya sama, seperti itu. Kemudian part B yang kemarin kita pelajari namanya long conversations, yaitu percakapan panjang. Jadi ada 2 orang tetap ya, si A dan si B, cewek cowok juga teman-teman. Nah, nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai percakapan mereka selesai. Oke, dan part B ini dia paling sedikit, jadi hanya ada 2 audio saja. Oke, jadi soalnya sekitar hanya 8. Karena satu audio itu terdiri dari 4 soal. Jadi dia nomor 31 sampai nomor 38, teman-teman. Nah, tipsnya adalah tetap ya fokus dan konsentrasi, kemudian apa namanya? Sambil mendengarkan kita sambil mengelompokkan sudut pandang dari setiap pembicara mengenai yang dibicarakan seperti itu. Nah, tapi kalau apa namanya? Pembicaraan mereka adalah seperti interview, tanya jawab saja. Nah, teman-teman fokus dengan jawabannya saja seperti itu. Nah, kemudian yang hari ini kita akan pelajari yaitu listening part C atau bagian terakhir ya, yaitu nomor 39 sampai 50, teman-teman. Nah, untuk long talks ini nanti kita tidak mendengarkan 2 orang saling ngobrol, tapi kita kayak langsung terlibat. Jadi kita yang mendengarkan eh, orang ngomong. Seperti jadi ada 1 orang nanti ngomong agak panjang ya, teman-teman. Karena dia monolog, jadi yang ngomong cuma 1. Nah, sama kayak part B kemarin, 1 audio nanti diikuti dengan 4 pertanyaan. Jadi teman-teman nanti ketika latihan, kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab, seperti itu. Dan tipsnya adalah, jadi sebenarnya sama ya, konsentrasi, fokus, karena di part C ini nanti vocab-nya sudah pasti akademik, teman-teman. Maksudnya vocab-nya agak tinggi-tinggi, seperti itu. Karena yang dibahas bukan lagi keseharian, tapi yang dibahas adalah science, seperti itu. Jadi maka nanti teman-teman akan tidak menutup kemungkinan akan menemukan vocab-vocab yang sulit, tapi nggak apa-apa, kita belajar nanti teman-teman tulis saja. Nah, mungkin untuk tipsnya ketika teman-teman menemukan vocab sulit, teman-teman hubungkan dengan yang dibahas itu seputar apa. Misalkan di bagian itu dia ngomongin tentang A, misalkan cek di pilihan ganda nanti ketika vocab itu ditanyakan ya, yang nyambung dengan sekitarnya tadi seperti itu. Kemudian understand the flow of the talk. Jadi teman-teman bisa juga memahaminya biar lebih gampang, biar nggak terlalu detail ya, biar nggak terlalu sulit. Garis besarnya saja. Jadi arahnya kemana pembicaraan itu dibawa. Jadi misalkan setelah A itu ke B, ke C, ke D, ke E dan seterusnya. Nah itu nanti teman-teman itu biar lebih gampang ya seperti itu teman-teman. Nah mungkin sebelum kita ke latihan ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya ingatkan lagi teman-teman silahkan gunakan headset supaya lebih jernih suaranya, lebih jelas seperti itu. Baik, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Saya mute suara saya ya, silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park.
Quite probably, we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu, silakan. Kemudian nanti kita akan bahas bersama. Baik, sepertinya belum ada jawaban. Oke, ternyata sudah ada, yaitu CADC. Mari kita cek ya. Ada CDAA, ada CBAD, ada CADA. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu seperti biasa dengan skripnya supaya mudah untuk dipahami ya. Silakan, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Baik, itu tadi ya, teman-teman. Nah, kurang lebih kalau diartikan itu nanti adalah jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata ya di Everglades National Park atau Taman Nasional Everglades seperti itu. Nah, dia tadi bilang hari ini kita akan mengadakan perjalanan atau kunjungan di atas menggunakan tram gitu ya, melewati bagian dari Taman Nasional Everglades. Kemungkinan besar kita akan melihat
sejumlah buaya sedang menjemur diri di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Jelasnya, kita tidak akan turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu. Karena bahaya yang bisa diakibatkan oleh para buayanya gitu ya. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya, sudah menjadi hal yang umum. Kita mengatakan kalau seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Buaya itu selalu kelihatan memiliki air mata di mata mereka. Namun mereka itu tidak menangis karena sedih atau bahkan sedih yang dibuat-buat. Namun namun seekor buaya itu menggunakan lapisan air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi jika kalian melihat seekor buaya itu sedang menangis, jangan mengira bahwa dia itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Coba lihat di sebelah sana di kanan, ada 2 buaya besar di tepi air di dekat pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian nggak boleh turun untuk meninggalkan tram untuk mendekat. Oke, kita dengarkan number 39. Number 39. Where does this talk take place? Oke, jadi di mana pembicaraan tadi terjadi? Nah, mereka tadi mau mengadakan mengadakan tour di atas tram maksud saya, teman-teman. Jadi mengadakan kunjungan di Everglades National Park menggunakan tram. Dan beberapa kali si tour guide-nya bilang this tram, berarti mereka sebenarnya sudah di atas tram seperti itu. Nah, tram sendiri itu jenis kendaraan yang jendelanya terbuka, teman-teman. Memang biasanya di tempat-tempat wisata. Kalau di tempat saya kita nyebutnya adalah odong-odong. Mungkin ada juga yang nyebutnya misalnya kereta kelinci. Atau ada juga yang nyebutnya kalau di Bali dulu namanya komotra. Jadi beda-beda tergantung tempatnya ya, teman-teman. Cek, apakah suara saya maksudnya putus-putus di teman-teman yang lain juga? No ya. Nah, berarti di brother ya, nanti boleh relock. Jadi boleh nanti rejoin. Jadi keluar terus masuk lagi seperti itu. Biasanya seperti itu bisa, tapi atau ganti koneksi atau koneksinya dirubah ke yang FDO for example kalau pakai yang HP ya. Tapi kalau WiFi saya juga nggak tahu teman-teman kayak gitu. Number 40. Sorry. Oke, baik. Sekarang nomor 40 kita dengarkan lagi. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Oke. Jadi nomor 40 itu ada what does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Apa makna dari ungkapan mengeluarkan air mata buaya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi si pemandu wisatanya menjelaskan kalau it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi orang itu dikatakan mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal seperti itu ya. Oke, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ dijelaskan it means they are pretending to be sad. Maksudnya mereka itu pura-pura sedih seperti itu. Oke, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, jadi kenapa buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Sebenarnya bukan air mata tapi selaput air mata ya, teman-teman. Nah, itu digunakan untuk berkeringat atau mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya, seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. They are getting rid of salt. Mereka menyingkirkan kadar garam, maksudnya kadar garam berlebihan atau keringat, seperti itu.
Okay, next, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, jadi what does the tour guide recommend? Jadi apa yang pemandu wisatanya sarankan seperti itu. Nah, tadi pemandu maksudnya ini kembali ke percakapan terakhir tadi, teman-teman. Jadi pemandu wisatanya tadi bilang setelah ngasih tahu ada buaya tadi ya, dia bilang you can get out your cameras and take picture from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Jadi silahkan mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian tidak boleh turun meninggalkan tram atau untuk mendekati buaya tersebut. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Jadi yang direkomendasikan atau yang disarankan sama tour guide-nya tadi adalah mengambil gambar atau mengambil foto. Oke, berarti jawabannya alfa ya, taking photographs seperti itu. Nah, sebelum ke ronde 2 mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih, silahkan teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke round 2. Silahkan dicoba dulu ya, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, teman-teman yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban BDAC, CBBA, CBDD. Oke, mari kita cek bersama. Ada CBDC, CBDA. Oke, kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya jelas nanti ya ketika diartikan. Listen to the following lecture by a university professor.
Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah kuliah yang diberikan oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silahkan duduk ya karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi di abad ke-19 yang berbeda dan elegan. Namanya clipper ship. Clipper ships dari abad ke-19 merupakan kapal yang dipakai untuk mengarungi lautan yang memiliki layar yang banyak dan besar seperti itu ya, yang didesain untuk kecepatan tinggi atau kecepatan penuh. Mereka diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa clip along. Clip along itu artinya berjalan dengan cepat atau bergerak dengan cepat, teman-teman. Atau melaju pesat gitu ya. Clip along itu melaju pesat pada kecepatan yang sangat tinggi. Clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 atau kadang juga 4 tiang kapal. Tinggal ngalikan ya. Kemudian kecepatan yang mereka bisa capai itu sangat cepat di eranya. Clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka awalnya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina dimaksudkan untuk mentransport atau mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship itu segera dialihfungsikan untuk mengangkut pencari emas yang banyak dan persediaan tambang yang banyak juga dari pantai timur menuju California. Bersamaan dengan kesuksesan clipper ship-nya Amerika, Inggris memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kurang lebih kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Kita dengarkan number 43 ya. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Oke, jadi
Di mata kuliah apakah di bawah ini kemungkinan kuliah tadi itu diberikan. Jadi atau kalau singkatnya ya itu tadi kira-kira kelas apa sih? Atau itu tadi matkul apa sih kayak gitu ya. Kita cek ABCD yang alpha water sports, olahraga air. Bukan ya, teman-teman, kalau olahraga pastinya ada manusianya. Nah, tadi yang dibahas kapal. Kapal tidak bisa melakukan olahraga ya, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo fisik itu fisika. Nah, tadi tidak ada hukum fisika yang disebutkan sama sekali, tidak ada sebab akibat, tidak ada teori-teori dan sebagainya ya. Berarti Bravo bukan ngomongin fisika. Kalau yang Charlie American History, sejarah Amerika. Nah, ketemu ya teman-teman. Karena nggak mungkin yang Delta. Delta itu psikologi, nggak mungkin ngomongin psikologi, tiba-tiba yang dibahas kapal, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang Charlie, yang American History atau sejarah Amerika, seperti itu. Kemudian number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Oke, jadi apa yang apakah makna dari ungkapan to clip along yang paling mendekati dari to clip along di bawah ini ya. Nah, to clip along tadi kalau misalkan ya kita bingung to clip along itu artinya apa? To clip along tadi disebutkan ketika si pembicara itu membahas tentang kemampuannya clipper ship ketika dia bisa memaksimalkan kecepatan. Intinya yang dibahas tadi adalah kecepatan. Nah, kata kuncinya teman-teman berarti di kata kecepatan itu. Cek ABCD yang menyebutkan kata cepat. Nah, di ABCD yang menyebutkan kata cepat cuma satu, teman-teman. Yaitu yang Bravo ya, to move fast atau bergerak dengan cepat. Seperti itu. Karena nggak mungkin yang Alpha to cut untuk memotong. Masa kan tadi kan dibilang kalau clipper ship itu diberi nama demikian karena fakta bahwa dia bisa clip along pada kecepatan yang tinggi. Masa bisa memotong pada kecepatan yang tinggi kan nggak nyambung teman-teman. Kalau yang Charlie to steer a boat itu untuk mengendalikan kapal atau perahu. Nah, masa kapal digunakan untuk mengendalikan kapal kan bukan. Harusnya wheel atau supirnya itu ya atau rodanya yang buat mengendalikan itu. Kalau yang Delta to build a ship untuk mendirikan kapal. Bukan juga masa kapal mendirikan kapal. Yang mendirikan kapal itu adalah manusia ya. Berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. To move fast. Untuk bergerak dengan cepat seperti itu. Kemudian number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Oke, what were clipper ships first used for in the United States? Jadi untuk apa clipper ship pertama kali dipakai? Nah, tadi yang disebutkan ada dua penggunaan clipper ship ya, teman-teman. Yang pertama di tahun 1480-an awal, nah itu clipper ship dipakai untuk mengangkut teh dari Cina menuju Amerika Serikat. Kemudian setelah emas ditemukan di California di tahun 1848, nah baru dialihfungsikan untuk mengangkut penambang dan persediaan tambang seperti itu. Oke, nah yang di sini yang ditanyakan adalah kegunaan pertamanya berarti untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. To bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina. Okay, next, number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Alright, what does the professor remind the students about? Apa yang profesornya ingatkan kepada para mahasiswanya tadi. Nah, ini merujuk kepada kalimat terakhir yang diucapkan sama profesornya, teman-teman. Nah, profesornya tadi di akhir bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Kalau diartikan, jangan lupa kalau ada PR tertulis yang paling lambat dikumpulkan di hari Jumat. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, a reading assignment, tugas membaca, bukan ya. Kalau yang Bravo, a quiz on Friday. Kuis di hari Jumat. Bukan kuis, tapi PR. Kalau yang Charlie, a research paper for the end of the semester. Jadi tugas penelitian untuk akhir semester. Bukan juga. Kalau yang Delta, some written homework. Suatu PR tertulis. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke ronde terakhir nih, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke the last round. Silahkan, teman-teman. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya.
Yang 45 Kak maksudnya gimana? Ke nomor 45 eh pertanyaannya ya, Miss? Sorry, brother. Pertanyaannya atau kita bahas lagi ya. Nomor 45 itu pertanyaannya adalah apa kegunaan pertama kali atau untuk apa? Jadi for di sini untuk, buat itu apa? Jadi untuk apa clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat? Nah, mereka dipakai tadi ya ada dua. Yang pertama itu dipakai untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Jadi disebutkan tadi kalau eh, dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan, kemudian berlanjut ke Cina untuk mengangkut teh dibawa lagi ke Amerika Serikat. Berarti jawabannya yang alpha. Kalau yang Bravo, to transport gold to California, untuk mengangkut emas ke California. Nah, emasnya aja ditemukan di California, teman-teman. Ya, malah kok ini di yang Bravo ini dibawa ke California, kan nggak nyambung atau beda. Oke, ceritanya berarti Bravo bukan. Yang ada bukan ke California tapi dari California, seperti itu. Kalau yang Charlie, to trade with the British, untuk melakukan perdagangan dengan Inggris. Nah, tadi tidak ada hubungan perdagangan Amerika Inggris ya, teman-teman. Inggris tadi disebutkan dia juga memulai membuat clipper ship-nya sendiri karena melihat keberhasilan clipper ship yang punyanya Amerika, seperti itu. Kalau yang Delta untuk mengarungi sistem sungai Amerika Serikat. Bukan juga karena tadi jelas-jelas ocean going vessel. Jadi kapal yang dipakai untuk mengarungi lautan, seperti itu, bukan untuk mengarungi sungai. Artinya dia besar sekali, teman-teman. Nah, gimana, brother? Apakah menjawab? Karena saya agak bingung dengan pertanyaannya. Oke, menjawab ya, berarti. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Listen to Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, number 40, number 4, number sebentar. 45. Nggak ada ya? Oke. What? Kita lanjut ke latihan terakhir. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have?
Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban AC/DC, ada BCDC, ada BCDC, ACDC, ACDD juga. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dengan scriptnya ya, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Alright, itu tadi ya, teman-teman. Mari kita artikan bersama. Nah, di situ tadi adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor ya atau peraga seperti itu. Oke, kita artikan. Jadi tadi di situ dikatakan saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup atau lebih dari sedikit gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa yang kalian rasakan itu wajar. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang malam nanti. Dan normal atau wajar jika kalian merasakan atau mengalami ketegangan-ketegangan. Saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkannya mengganggu pertunjukan kalian. Yang kalian sedang alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan pertunjukan di depan banyak orang. Demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer khawatir terlihat konyol di depan orang-orang kayak gitu ya. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupu di dalamnya, dan jika kalian mengira seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, disitulah kalian sedang mengalami demam panggung. Untuk mengendalikan atau untuk melawan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan
reaksi fisik dan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung atau yang menyebabkan demam panggung tersebut. Kayak gitu ya. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti contohnya tarik nafas yang dalam, regangkan otot, atau hanya ketawa aja untuk meredakan beberapa tekanan-tekanan seperti itu. Untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan dibandingkan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian di sini jam 6 nanti karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat, jika kalian mulai merasa gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam, kata pelatihnya seperti itu. Oke, number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Oke, itu tadi ya. Jadi ada who would probably not. Nah, jadi siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung di pekerjaannya mereka. Nah, tadi dijelaskan kalau Number 48. sorry, teman-teman. Jadi tadi dijelaskan kalau siapapun yang tampil di depan banyak orang itu pasti mengalami ada porsinya demam panggungnya seperti itu ya. Nah, yang disebutkan tadi contohnya selain aktor sama aktris adalah musisi, atlet sama guru. Oke, nah di sini pertanyaannya adalah yang tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka. Berarti yang tidak tampil di depan banyak orang dalam mengerjakan pekerjaannya. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha writers. Nah, penulis itu kerjanya nggak perlu dilihat orang ya, teman-teman. Yang dilihat adalah karyanya, tulisannya. Nah, berarti langsung ketemu jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo aktor tadi adalah yang diajak ngomong sama coachnya tadi atau pelatihnya ya. Dia mengalami demam panggung. Kemudian yang Charlie atlet sama yang Delta musisi itu juga diambil sebagai contoh pekerjaan yang mengalami demam panggung karena dilihat banyak orang seperti itu. Oke, nah yang di sini berarti yang tidak mengalami demam panggung berarti yang alfa. Seperti itu. Kemudian nomor Number 48. 47. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Oke, jadi reaksi fisik apa yang kemungkinan seseorang dengan demam panggung miliki umumnya, kayak gitu ya. Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan sama coachnya, yaitu jika kalian gugup, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, maksudnya nggak nyaman ya, kayak nggak nyaman gitu, kayak kita kalau kayak kepikiran apa itu, kayak di perut geli gitu, tapi nggak bisa digaruk, misalnya seperti itu. Nah, itu maksud itu idiom teman-teman. Ya, kayak ada kupu-kupu di dalam perut itu kayak nggak nyaman seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa dia akan melihat kupu-kupu, bukan melihat ya, tapi kupu-kupunya itu kayak seolah-olah di perutnya, jadi kayak nggak nyaman gitu, geli tapi nggak bisa diobatin kayak gitu ya. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, he or she would break a leg, dia akan mematahkan satu kakinya. Bukan juga ya teman-teman, terlalu ekstrim dan memang tadi tidak disebutkan seperti itu. Kalau yang Charlie, he or she would have shakiness. Dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Kemudian number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Alright. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Jadi, bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, kalau ini cuma satu tadi. Jadi si coachnya tadi bilang, to combat the negative thoughts, you should focus yourself. You should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Jadi untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang perlu kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Yaitu dengan memfokuskan pada apa yang perlu dilakukan seperti itu. Kemudian terakhir nomor 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, jadi kapan para aktornya harus tiba di teater? Nah, tadi si coachnya bilang ya, I'll see you back here
at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Jadi saya akan menemui kalian di sini lagi jam 6 nanti karena pertunjukannya mulainya jam 8. Berarti mereka harus di situ jam 6 ya, teman-teman. Berarti jawaban nomor 50 adalah yang Charlie at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi untuk listening bagian terakhir atau part C. Jadi ada 3 audio nomor 39 sampai 50 seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum saya akhiri. Silahkan teman-teman. Oke, Sir. Ada mau tanyakan dikit, Sir. Boleh, boleh. Gimana? Oke. Gini, Sir, kalau yang sepengalaman saya yang TOEFL sebelumnya, itu kadang ada yang monolog itu agak lumayan panjang, itu, Sir, pembicaraan tuh kadang bisa sampai berapa menit ya, sampai nggak sampai lebih dari 1 menit lah gitu, jatuhnya 1,5 atau 2 menit gitu. Itu gimana, Sir, cara kita untuk supaya tetap concentrate untuk tahu jawabannya dari monolog itu gimana, Sir? Itu soalnya kan lumayan panjang ya, Sir. Kadang kita pun kalau misalnya dengar lama-lama pun juga kadang hilang fokus juga karena kan That's ada right. juga kata-kata yang kita ini apa sih artinya atau nggak familiar gitu. Gitu, Sir. Jadi kalau monolog ini, Sir, gimana caranya, Sir? Oke, good. Jadi itu juga sering jadi bahan diskusi untuk tutor-tutor di kampus Inggris ya. Sebenarnya bukan diskusi yang formal, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya saya ngajar TOEFL, nanti ada teman-teman saya pengajar TOEFL juga, kita ngopi misalkan atau lagi nongkrong terus ngomongin itu. Nah, sebenarnya cuma satu, teman-teman ya, itunya, tipsnya. Kalau ditarik kesimpulan. Jadi dari diskusi kita itu sebenarnya cuma satu. Jawabannya yaitu dinikmati, teman-teman. Nah, cuman dari caranya menikmati ini bagaimana? Sedangkan misalnya tadi ada banyak yang membuat kita tidak menikmati listening ini, part C ini, karena satu, dia panjang sekali. Yang kedua, kata-katanya sulit, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kebanyakan di listening part C ini nanti konsentrasinya terganggu karena nggak bisa matok gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke tadi, teman-teman, yang saya alami juga ya, ketika kita menikmati tanpa konsentrasi pun, yang pernah saya cerita ke teman-teman itu sambil main HP. Tapi kalau teman-teman yang tes sendiri, yang kan kalau tes kan ada 2 kamera, teman-teman, dari kamera depan sama kamera samping, itu nggak bisa sambil main HP, nggak bisa. Jadi intinya adalah fokus nggak fokus itu sebenarnya tergantung kita bisa menikmati teksnya atau tidak. Nah, ketika kita menikmati, maksudnya menikmati itu senang dengan yang kita dengar, tanpa harus fokus pun kita nanti bisa memahami seperti itu. Bahkan ketika kita nabrak vocab baru, vocab yang kita belum pernah dengar sebelumnya dan nggak tahu artinya, kita bisa nebak dari apa namanya, kayak tadi to clip along tadi yang ditanyakan tadi. Nah, itu seputar apa? Dia yang dibicarakan mengenai topik itu seputar apa? Contohnya kalau to clip along tadi ngomongin tentang clippership tadi, yang dibahas di to clip along itu di sekitarnya yang dibahas adalah tentang kecepatan. Nah, berarti ada hubungan to clip along ini di kecepatan seperti itu. Berarti ya mungkin kita tarik kesimpulan itu mungkin dia bisa bergerak atau melaju dengan cepat seperti itu. Dan saya pun itu juga nebak, teman. Tapi dulu pernah saya cek di kamus, memang benar artinya maju dengan cepat seperti itu. Jadi bisa disebut dengan melesat atau bergerak dengan cepat seperti itu. Ya, jadi memang caranya menikmati itu banyak kok, teman-teman. Jadi kalau saya yang selalu saya ingatkan ke teman-teman, hajar ke latihan, semakin sering teman-teman latihan, semakin jadi insting, nggak perlu fokus, nggak perlu konsentrasi dalam-dalam, ya. Tapi ketika teman-teman masih, misalnya saya dulu juga ada di posisi teman-teman, ya, walaupun saya dari kecil sudah senang bahasa Inggris, tapi TOEFL ini memang agak berat, terutama part C karena vocabnya pasti akademik, teman-teman, bukan vocab yang kita dengar keseharian seperti itu, oke. Dan itu tapi beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang enak banget. Saya main HP, kadang buka Pinterest ketika joki itu masih bisa, masih paham yang dimaksud apa. Nanti ketika soal pun masih bisa ngikuti. Tapi ada prosesnya, ada alurnya ya. Jadi hajar pakai latihan. Dan saya punya beberapa paket latihan lengkap. Ada structure, listening, part A, part B, part C. Kemudian ada readingnya juga. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik untuk mendownload atau mengkoleksi soal-soal dari saya juga, nah itu boleh nanti japri saya. Nanti saya kirimkan link untuk downloadnya seperti itu, teman-teman. Dan nanti ketika teman-teman latihan pakai itu butuh penjelasan, bisa japri saya juga. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Yang penting
teman-teman gimana caranya bisa menikmati, walaupun lama, walaupun pendek, nggak akan jadi masalah, teman-teman. Seperti itu. Jadi sebenarnya tetap balik dari awal tadi, hajar latihan, ya. Dan yang penting teman-teman seneng dulu. Jangan ada pikiran, makanya saya ulang lagi, jangan ada pikiran TOEFL ini sulit. Jangan ada, teman-teman. Karena kalau sudah ada sugesti seperti itu, nanti beneran sulit. Ketika kita belajar jadi malas, jadi kayak sulit kayak gitu. Aku nggak bisa. Nah, itu hilangkan, itu negatif, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Berarti apakah membantu? Memang harus ada usahanya kayak gitu. Oke, saat ini sebenarnya kalau listening ini bisa dikatakan kelemahan saya nih, Sir. Jadi agak, wow, ini harus kadang gini, Sir, kadang kalau misalnya saya waktu sebelumnya kan ada pelatihan juga, Sir, tapi dia listening ini kayak yang Sir bilang itu jangan fokus, waktu itu kan pas pertama kali Sir itu bilangnya jangan fokus ke teori ya, lebih That's ke right. latihan. Iya, jadi kan waktu yang kemarin tuh cuma fokusin tuh teori, jadi kayak buyar gitu pas di tesnya gitu. Jadi ini saya mau dicoba dipahami lagi nih, Sir, untuk yang bagian yang Sir bilang tadi itu supaya lebih enjoy lagi. Kadang gini, Sir, kadang topiknya itu bisa dikatakan kita tuh nggak familiar dengan topik tersebut. Misalnya kayak mungkin kalau saya pribadi kan IPA ya, Sir. Jadi mungkin kalau topik IPA mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau topik yang notabene sosial atau misalnya kayak ekonomi, Nah, sosiologis, nah itu itu juga juga benar-benar. Itu juga itu juga menjadi mempengaruhi. PR, ya mempengaruhi, Sir. Jadi kayak ini gimana lah ya istilahnya apa gitu, Sir. Jadi Betul. kayak sambil dengar sambil mikir gitu, ini apa maksudnya gitu, gitu, Sir. Jadi kebanyakannya ke situ, Sir, itu takutnya nanti. Oke, jadi itu namanya background knowledge. Jadi di part C ini juga kalau teman-teman ada backgroundnya, maksudnya eh, contoh saya pernah teman-teman. Jadi audionya itu waktu tes ngomongin tentang lebah madu. Nah kebetulan orang tua saya, keluarga besar saya ini peternak lebah gitu. Jadi yang dibahas ngomongin propolis, ngomongin apa? Pokoknya istilah-istilah yang mungkin orang awam nggak tahu, saya sudah tahu. Itu akan membantu juga seperti itu. Nah, tapi memang itu tadi balik lagi ke awal tadi dinikmati teman-teman. Nah, saya juga menghindari teori kenapa? Karena satu, saya saya tidak ingin terlalu banyak bilang ke teman-teman jangan ini, jangan ini. Kan kalau di teorinya listening itu seperti itu, teman-teman. Contohnya saya juga pernah bilang jangan ke teman-teman yaitu jangan terjebak dengan pengecoh di pilihan ganda. Nah, itu kan jangan tuh. Nah, saya sebenarnya tidak pengen terlalu banyak bilang jangan. Nanti kalau terlalu banyak bilang jangan, akhirnya teman-teman nggak tahu harus apa gitu. Ya, jadi sebenarnya teori di listening itu cuma satu, yaitu kita bisa memahami yang dikatakan, kemudian nanti kita cocokkan dengan di pilihan A, B, C, D, ya sudah kita sudah fix itu aja, clear gitu aja. Ya, cuman mungkin vocabnya aja yang agak tinggi-tinggi biasanya seperti itu, teman-teman. Dan orang Inggris sendiri bukan cuma orang asing ya, orang Inggris pun sendiri juga kadang kalau mereka mendengar satu kata atau dua kata yang diucapkan bukan di kalimat utuh, mereka juga nggak paham. Oke, karena dalam bahasa Inggris satu kata tulisannya aja ya teman-teman, tulisannya aja itu contohnya satu itu tulisannya one, tapi bacanya one, kan nggak ada huruf B, nggak ada huruf A, cuma ada N doang sama di tulisan. Itu juga menjadi menjadi eh, hambatan kayak gitu yang mempersulit. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kita kalau misalkan di listening seperti ini kita bisa mencocokkan. Contohnya kata air. Air itu bisa artinya udara, tulisannya air, teman-teman. Nah, air juga bisa artinya ini keturunan. Sorry. Apa sih? Tulisannya hair, teman-teman. Hair itu ya kalau nggak salah keturunan seperti itu. Jadi untuk bisa mengetahui air itu artinya apakah udara atau keturunan, ya kita nanti nyambungkannya adalah di yang dibahas topiknya. Jadi cocokologi lagi teman-teman seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah sering cocokologi yang saya bilang itu nanti akan jadi insting. Tanpa memikirkan dalam-dalam, sulit-sulit, itu nanti langsung bisa. Otak kita akan memproses, oh ini artinya ini. Nah bagaimana bisa seperti itu? Latihan, ajar latihannya. Ya teman-teman. Dan ada tips lagi, latihan itu jangan dikerjakan cuma sekali. Jika teman-teman masih kesulitan. Ya maksudnya masih kesulitan itu masih ada yang salah, ada banyak yang salah misalkan. Nah itu diulang lagi, nggak apa-apa salah. Ya jadi diulang lagi, didengerin lagi, diulang lagi, didengerin lagi, diulang lagi, didengerin lagi sampai teman-teman mendapatkan yang dikatakan tadi. Oh ternyata ini. Nanti lama-lama teman-teman akan merasakan. Oh ya tadi ngomongnya ini. Tulisannya begini. Artinya ini. Itu ada prosesnya. Seperti memang untuk listening ini tipsnya adalah ketika latihan ya. Itu harus diulang-ulang teman-teman.
supaya kita merekam bacaan dan tulisan di otak kita seperti itu. Ya, nah mungkin ada pertanyaan lagi nih. Mungkin itu hanya tips sedikit ya. Dan TOEFL ini memang teorinya nggak banyak kok teman-teman. Yang harus teman-teman banyakin adalah latihan itu aja. Seperti itu. Oke, sudah paham, Sir. Dapat ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan butuh penjelasan apapun, kalau saya bisa nanti saya langsung jawab. Kalau saya nggak bisa akan saya carikan, saya nanti akan bilang ke teman-teman, oh ini baru buat saya. Nah itu nanti akan saya carikan sampai ketemu. Karena itu lumayan ilmu baru buat saya juga. Oke. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.